Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok BK dengan anggota Diana Sulistiawati, Dwi Marsya Prasastia, Laila Fauziah, Windy Septiani, dan saya sendiri, Septi Maryani. Kita akan membahas mengenai materi menunjang strategi belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Lanjut, kita akan membahas mengenai definisi strategi belajar. Definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, ada metode ceramah, yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Kelebihan dari metode ceramah ini, pertama, ini adalah metode yang mudah dan murah. Yang kedua, dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Dan kekurangannya, yang pertama, materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Kedua adalah metode demonstrasi, merupakan jenis metode yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa dicampur dengan penjelasan. Metode demonstrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Nah, kelebihan yang pertama, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Yang kedua, proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Dan yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Nah, kekurangannya ini memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga bahan dan tempat. Karena jika tidak, justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Ketiga, ada metode diskusi, merupakan jenis metode yang mengedepankan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihan yang pertama, dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Dan kekurangannya, kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pembelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Di sini kita juga akan membahas mengenai macam-macam strategi pembelajaran. 1. Ada strategi inquiry atau SPI, merupakan strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. 2. Strategi ekspositoris atau SPE. Sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. 3. Strategi SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. 4. Strategi meningkatkan kestabilan berpikir. Jadi strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Materi yang disajikan tidak hanya disajikan dengan cara seperti ini, tetapi siswa dibimbing melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Nah, kita juga akan membahas mengenai tipe-tipe strategi belajar loh. Terus disimak ya videonya. Apa saja sih strategi belajar? Yang pertama, strategi belajar tipe visual, meliputi belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan dan simbol, dan yang terakhir menggunakan video bergambar atau berwarna. Kedua, ada strategi belajar tipe auditorial, meliputi membaca dengan suara atau bercerita, menulis
ulang yang dipelajari atau ringkasan. Dan yang terakhir, diskusi, berdebat, dan wawancara. Ketiga, ada strategi belajar tipe kinestetik, meliputi melakukan praktek, menggunakan gerak dalam belajar, dan menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, dan kerajinan tangan. Berikut ada 7 cara belajar yang efektif dan efisien loh. Yang pertama, buat suasana belajar dengan nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama atau belajar kelompok. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi. Yang kelima, belajar dengan praktik. Yang keenam, belajar dengan rutin dan sungguh-sungguh. Dan yang ketujuh, mengerti, bukan untuk menghafal. Demikian penjelasan mengenai materi menunjang strategi pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita agar selalu semangat dalam meraih impian. Terima kasih.